الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله الكريم سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di siang hari ini kecuali lisan kita memuji, memuja dan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Karena berkat karunia dan kasih sayang Allah, di hari Jumat yang mulia ini Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Kita berharap kepada Allah, semoga sholat Jumat yang kita tunaikan siang ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Semoga sholat Jumat yang kita tunaikan siang ini menjadi wasilah Allah angkat derajat kehidupan kita. Dan tentu kita berharap kepada Allah, semoga setelah menunaikan sholat Jumat ini ada peningkatan yang signifikan dalam diri kita, yakni perubahan untuk semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, khatib memberikan wasiat khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh hanya iman dan ketakwaan itulah yang akan menjadi bekal terbaik untuk kita saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling banyak hartanya. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Sungguh orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling besar pangkatnya, bukan. Tapi orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang ketakwaan, sungguh di antara tujuan dari diperintahkannya ibadah puasa di bulan Ramadan yang kita tunaikan bulan kemarin, Allah inginkan kita menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu bermakna at-tadallul wal khudu'. Takwa itu bermakna ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa buktinya? Orang yang bertakwa itu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangkan.
itulah orang yang bertakwa. Apa di antara ciri orang yang bertakwa yang nampak dalam kehidupannya? Setidaknya bisa kita lihat keterangannya di surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita tentang dua dimensi takwa yang harus kita hadirkan dalam kehidupan. Yang pertama, takwa yang sifatnya individu, takwa yang sifatnya pribadi kita, yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa cirinya? Disebutkan di surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang pertama, orang yang bertakwa dalam hidupnya adalah orang yang bersegera menuju ampunan Allah dan surganya Allah. Orang yang bertakwa hidupnya untuk Allah. Orang yang bertakwa hidupnya di jalan Allah. Orang yang bertakwa semua aktivitasnya dilakukan karena Allah. Hidupnya untuk Allah, hidupnya di jalan Allah, hidupnya karena Allah. Maka apa kesibukannya? Kesibukannya dia meniti harinya dalam memberikan ibadah terbaik di hadapan Allah sebagai yang terbaik dalam hidup. Dia jaga apa yang Allah perintahkan dan dia tinggalkan apa yang Allah larangkan dalam kehidupannya. Dan ketika dia menjalankan ibadah itu, dia hanya mengharap ridhonya Allah, dia mengharap surganya Allah, dan tentunya dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, setiap manusia yang hidup pasti punya dosa. Setiap manusia yang hidup pasti punya salah. Sungguh sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat dosa, sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Maka ketika ada pertanyaan, siapakah orang yang paling rugi setelah berpisah dengan bulan Ramadan? Siapakah orang yang paling rugi saat berpisah dengan bulan Ramadan? Jawabannya, orang yang saat berpisah dengan bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan, hampir semua ibadah yang kita tunaikan di bulan Ramadan kemarin itu berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Ibadah puasa Ramadan menghapuskan dosa kita. Qiyamul Lail yang kita tunaikan di bulan Ramadan berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Infak sedekah yang kita keluarkan ketika bulan Ramadan berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Zakat dari harta yang kita keluarkan berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Maka seseorang yang setelah bertemu Ramadan kemudian dia bertemu dengan Idul Fitri, apa doa yang mengucapkannya? Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin. Apa artinya? Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah kamu sekalian. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan ibadah puasa kamu sekalian. Dan semoga setiap tahun yang datang kepada kita adalah kebaikan. Dan semoga Allah jadikan kita minal a'idin wal faizin, golongan orang-orang yang kembali dan orang yang mendapat kemenangan. Kembali kemana? Kembali kepada kesucian. Kembali kemana? Kembali kepada kefitrahan. Kenapa orang yang bertemu dengan Idul Fitri di bulan Syawal setelah menunaikan Ramadan disebut kembali kepada kesucian? Jawabannya,
karena Allah menghapuskan dosa-dosanya. Maka orang setelah melalui ibadah Ramadannya, dia lanjutkan ibadah-ibadah baiknya ketika Ramadan di bulan-bulan selanjutnya. Karena sungguh, kalau kita mau melihat sukses tidaknya ibadah Ramadan seseorang, lihat bagaimana kehidupannya pasca Ramadan. Lihat bagaimana kehidupannya setelah Ramadan. Itulah di antara tanda dan ciri seseorang itu berhasil Ramadannya. Dan di antara cirinya, dia bersegera untuk menuju ampunan Allah dan surganya Allah. Dia bersegera untuk meminta ampun kepada Allah atas setiap dosanya. Kenapa? Karena boleh jadi usia hidup yang akan dia jalani tidak lama. Hidup kita di dunia ini tidak lama, sebentar. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Maka siapakah orang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya? Jawabannya, dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Maka ketakwaan adalah modalnya, ketakwaan adalah bekalnya. Dan ketakwaan pertama adalah ketakwaan yang sifatnya individu, yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia bekerja, orientasinya untuk mendapatkan ridho Allah. Ketika dia berusaha, orientasinya untuk mendapatkan ridho Allah. Ketika dia berkeluarga, orientasinya untuk mendapatkan ridho Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ridhomu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari siksamu dan pedihnya siksa api neraka. Maka hari-hari yang dia jalani diisi dengan amal ibadah terbaik untuk mendapat ampunan Allah dan surganya Allah. Kemudian yang kedua, ketakwaan yang penting untuk kita hadirkan adalah ketakwaan yang sifatnya sosial. Orang yang benar ibadahnya kepada Allah, maka akan tercermin dalam akhlak keseharian dalam hidupnya. Maka apa cirinya? Dilanjutkan di surat Ali Imran ayat 134. Setidaknya ada 3 ciri ketakwaan sosial yang harus kita hadirkan setelah Ramadan. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Tangannya berbagi, tubuhnya memberi. Infak, sedekah adalah kebiasaan dalam dirinya. Kenapa? Ya, karena dia paham dari setiap harta yang Allah berikan kepadanya ada hak orang lain yang harus dia berikan. Maka apa kabar gembira yang Nabi sampaikan dalam hadisnya? Ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Artinya semakin kita rajin bersedekah, semakin Allah berkahi hidupnya. Semakin kita rajin bersedekah, semakin Allah bahagiakan hidupnya. Maka ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Apa maknanya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Sedekah meringankan sakaratul maut. Sedekah melapangkan alam kubur. Sedekah meringankan hisab kubur. Sedekah menjadi amalan yang akan memuliakan kehidupan seseorang. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, banyak orang yang sudah wafat minta dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, kalau seandainya hidupku Engkau berikan kesempatan kembali, maka aku akan menjadi orang yang ahli sedekah.
ahli infak, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Dan ketika kita bersedekah, tidak hanya sedekah ketika lapang, tapi bagaimana kita sedekah ketika sempit. Sedekah ketika lapang biasa, tapi sedekah ketika sempit itu adalah istimewa. Dan ini diantara ciri orang yang bertakwa secara sosial. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu orang yang pandai menahan marah. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena ada kelembutan dalam hatinya, dan dia sangat berhati-hati dengan tingkah laku yang dia lakukan, apalagi jika hubungannya dengan manusia. Kenapa? Dia khawatir dengan satu golongan yang disebut oleh Nabi dengan golongan muflis. Apa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut itu? Ternyata kata Nabi SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika nanti hari kiamat dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala baca Qur'annya, iya, tapi di belakangnya ada orang yang menyampaikan kepada Allah tentang kezaliman yang pernah dia lakukan. Apa yang terjadi? Orang yang dizalimi menyampaikan kepada Allah, ya Allah, terima amal sholatnya, terima amal baca Qur'annya, terima infak sedekahnya, terima puasanya, tapi ya Allah, selama hidup dia pernah menzalimiku, dia pernah menyakitiku, dia pernah mengambil hakku, dia pernah menipu aku. Apa yang terjadi? Pahala orang yang menzalimi tadi dipindahkan kepada orang yang dizaliminya, sampai kemudian habis. Kalau habis, bagaimana ceritanya? Maka dosa orang yang dizalimi akan ditanggung oleh orang yang menzaliminya. Maka dia sangat berhati-hati ketika berhubungan dengan manusia yang lain. Maka ciri yang ketiga apa? Wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang pandai memaafkan orang lain. Orang yang bertakwa itu orang yang pandai memaafkan orang lain. Memaafkan itu memuliakan. Memaafkan itu menenangkan. Memaafkan itu membahagiakan. Orang yang pandai memaafkan disebut orang bertakwa. Orang yang pandai memaafkan dicintai oleh Allah. Orang yang pandai memaafkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan orang yang pandai memaafkan dibangunkan istana di surga. Maka dalam sebuah keterangan disebutkan ada 3 amalan yang akan membuat seorang hamba dibangunkan istana di surga. Apa di antara amalan itu? Yang pertama, fal ya'fu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, wal yu'ti man haramaka. Memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketakwaan adalah buah kesuksesan dari ibadah Ramadan. Jika ibadah Ramadan kita ingin disebut berhasil, maka jadilah kita orang yang bertakwa selepas bulan Ramadan. Takwa ada 2. Yang pertama, takwa secara individu, dan yang kedua, takwa secara sosial. Takwa secara individu, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan takwa secara sosial, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh orang akan menemukan kebahagiaan yang paling hakiki bukan saat dia hidup di dunia, tapi kebahagiaan hakiki itu akan dia dapatkan saat dia nanti kembali kepada Allah dan Allah masukkan ke dalam surga. Kita semua tentu berharap saat kita kembali kepada Allah, kelak Allah memanggil kita dengan panggilan yang kita rindukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Duhai hamba-hambaku yang berjiwa tenang. Kenapa yang dipanggil adalah jiwa-jiwa yang tenang? Iya, karena ternyata kualitas diri manusia itu dilihat bagaimana kualitas hatinya. Kata Nabi SAW, dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya, dan jika segumpal daging ini buruk, buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Ala wahyal qalb. Segumpal daging itu namanya hati. Oleh karena itu, belajarlah melembutkan hati, belajarlah mensucikan hati sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita menjadi seorang anak, jika orang tua kita masih hidup, berbuat baiklah kepada orang tua kita, muliakanlah orang tua kita, bahagiakanlah orang tua kita. Jangan jadi anak yang durhaka. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Maka jaga hati orang tua kita selama mereka masih hidup, muliakan dan bahagiakan. Karena saat kita bisa memuliakan orang tua kita, dengan izin Allah, Allah muliakan kehidupan kita. Kita yang berumah tangga di keluarga, jadilah ayah yang baik, jadilah suami yang baik. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Maka belajarlah jadi ayah yang lebih baik, jadi suami yang lebih baik. Insya Allah ketika diri kita baik akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Selalu kita bermasyarakat, jadilah masyarakat yang baik, saling menghormati, saling menghargai, jangan saling bermusuhan. Tanamkan cinta dan kasih sayang di antara kita. Kenapa? Karena Nabi berpesan dalam hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Belajarlah mencintai sesama di antara kita, saling menghormati, saling menghargai. Jangan mudah tersulut emosi, jangan mudah mengumbar amarah di antara kita, karena sungguh hati yang bersih itulah yang akan mengantarkan kebaikan dan kebahagiaan. Semoga Allah muliakan kehidupan kita, dan Allah kelak masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir,
Mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dalam khutbah Jumat kali ini menjadi doa-doa yang dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kesempatan salat Jumat kami hari ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, tidak ada di antara kami yang hadir di masjid ini kecuali kami yang banyak dosa, Kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kami yang banyak kesalahan, Kau ampuni kesalahan kami, ya Allah. Kami yang buruk masa lalunya, Engkau hapuskan buruknya kami, ya Allah. Kami yang sering berbuat maksiat, Engkau hapuskan semua maksiat kami, ya Allah, ya Rabbana. Berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu, ya Rabbal Alamin. Ighfir lana, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja, dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ampuni kami, ya Allah, jika kami pernah durhaka kepada orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehatkan tubuhnya, ya Allah. Muliakan hari-hari tuanya, ya Allah. Namun jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami yang sedang gelisah hatinya Engkau tenangkan, ya Allah. Kami yang sedang punya masalah, Engkau angkat masalahnya. Kami yang sedang punya kesulitan, Engkau tunjukkan jalan keluarnya. Kami yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakit kami. Kami yang punya aib kekurangan, Engkau tutupi aib-aib kami. Kami yang sedang terlilit dengan hutang piutang, ya Allah, mudahkan kami menyelesaikannya. Dan kami yang sedang punya hajat, segerakan hajat kami, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, ya Allah. Berkahi sisa umur kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Bimbing diri kami agar tidak berbuat dosa lagi, ya Allah. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami, ya Allah. Berkahi keluarga kami, ya Allah. Berkahi kota tempat kami tinggal Ambon ini, ya Allah. Berkahi para pemimpin kami, ya Allah. Berkahi bangsa kami Indonesia, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jaga kami dari bala musibah, ya Allah. Jaga kami dari bala bencana, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah,
bahagiakan hidup kami di dunia, bahagiakan hidup kami di akhirat. Ya Allah, takdirkan kelak kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan kami orang yang bertakwa ya Allah. Jadikan kami orang yang beriman ya Allah, dan jadikan kami orang yang senantiasa memperbaiki diri kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.